Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fadlur Lintang dari kelas 12 MIPA 3, nomor urut absen 22. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Asal-usul Kota Bandung. Asal-usul Kota Bandung, kisah dari Provinsi Jawa Barat. Bandung adalah sebuah kota yang menjadi pusat pemerintahan provinsi di Jawa Barat. Kota ini dikenal dengan suasananya yang sejuk serta keindahannya, sehingga mendapatkan julukan Paris Van Java atau kota Paris dari kota Jawa. Kota Bandung juga identik dengan sebuah sungai yang bernama Citarum. Berawal dari sungai Citarum inilah Bandung memiliki kisah. Pada suatu waktu nang lampau tersebutlah seorang sakti yang bernama Empu Wisesa. Empu Wisesa ini memiliki seorang putri yang cantik dan jelita yang bernama Sekar. Selain seorang putri, Empu Wisesa mempunyai dua orang murid yang bernama Wira dan Jaka. Belasan tahun sebelumnya, ketika Empu Wisesa masih muda, Gunung Tangkuban Perahu meletus. Lahar Gunung Tangkuban Perahu menerjang desa-desa di sekitarnya, sehingga menimbulkan banyak korban jiwa yang tidak sedikit. Ketika mendatangi sebuah desa yang baru saja diterjangi lahar, Empu Wisesa menemukan dua bayi yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Kemudian Empu Wisesa merawat dua bayi tersebut serta memberinya nama Wira dan Jaka. Sementara lahar gunung tersebut, Tangkuban Perahu, masih terus menyala hingga belasan tahun. Selain merawat dan menjaga kedua bayi tersebut dengan penuh kasih sayang, Empu Wisesa juga mengajarkan berbagai ilmu kepada keduanya. Bukan hanya ilmu bela diri, Empu Wisesa juga mengajarkan tentang kearifan hidup meskipun tanpa diawasi oleh Empu Wisesa. Wira tetap berlatih dengan tekun dan penuh semangat, sedangkan Jaka kerjaannya hanya bermalas-malasan saja. Suatu hari, Jaka menemui Empu Wisesa. Lalu Empu Wisesa bertanya, "Jaka, apakah ada yang penting sehingga engkau meminta berbicara empat mata denganku?" Nah, kemudian Jaka menjawab, "Benar Empu, Ananda ingin menyampaikan sesuatu yang penting." Kemudian Empu Wisesa pun bertanya kembali kepada Jaka, "Dan apakah yang penting itu?" Jaka pun menjawab, "Ananda ingin melamar Adinda Sekar, semoga Empu tidak keberatan dalam permintaan Anda ini." Lalu Empu Wisesa menjawab, "Baiklah, kamu dan Sekar sudah sama-sama dewasa dan sudah saatnya menikah." Empu Wisesa pun kemudian menyampaikan lamaran Jaka kepada Sekar. Dan Sekar pun berkata, "Tapi ayah, aku hanya mau menikah dengan Wira." Empu Wisesa pun menjawab, "Tapi Sekar, ayah sudah menyetujui lamaran Jaka." Sekar pun bersitegas dan menjawab, "Itu kan masalah ayah, kenapa tidak bertanya kepada aku terlebih dahulu?" Mendengar jawaban putrinya, Empu Wisesa pun pergi keluar rumah berjalan-jalan sambil memikirkan jalan keluar. Hingga Empu Wisesa melihat dari kejauhan lahar gunung Tangkuban Perahu yang masih menyala-nyala. Lahar itu pun ternyata memberikan ancaman bagi daerah di sekitarnya. Lahar gunung Tangkuban Perahu yang menyala-nyala tersebut itu sepertinya memberikan jalan keluar bagi Empu Wisesa. Nah, keesokan harinya Empu Wisesa memanggil Wira dan Jaka. Dan Empu Wisesa pun berkata, "Nah Wira dan Jaka, aku akan menyampaikan sesuatu kalian dan jangan membantahnya. Lihatlah gunung Tangkuban Perahu itu. Siapa yang mampu memadamkan lahar itu, maka akan kunikahkan dengan Sekar." Dan Jaka pun berkata di dalam hatinya, "Syarat yang tidak masuk akal. Mana mungkin lahar ini bisa padam?" Tetapi berbeda dengan Wira. Wira berkata di dalam hatinya, "Lahar ini pasti akan padam dengan air karena lahar ini terbuat dari api yang menyala-nyala." Wira pun kemudian mencari sumber air dalam jumlah yang besar, hingga akhirnya dia melihat sungai Citarum, sedangkan lahar Tangkuban Perahu berada di sebuah cekungan yang agak rendah dari air tersebut.
Dengan ilmu yang diperoleh dari Empu Wisesa, Wira pun dapat meruntuhkan bukit di dekat Sungai Citarum. Runtuhan bukit itu membendung aliran Sungai Citarum. Air yang meluap itu kemudian mengalir dari lahar yang panas yang menyala-nyala. Air Sungai Citarum pun segera meluap dan masuk ke cengkungan tempat lahar Gunung Tangkuban Perahu tersebut. Cengkungan lahar panas yang menyala-nyala tersebut kini berubah menjadi danau yang sangat luas. Danau itu kemudian disebut dengan Danau Bandung, karena berasal dari Sungai Citarum yang dibendung. Sesuai dengan janjinya, Empu Wisesa pun menikahi Wira dan Sekar. Pernikahan pun digelar meriah dan mengundang para penduduk di sekitarnya. Beberapa tahun kemudian, Danau Bendung airnya semakin surut dan mengering. Bekas danau luas yang mengering itu berubah menjadi lahan yang sangat subur, yang dimana Wira dan Sekar pun pindah ke lahan yang subur itu. Mereka membuat lahan ladang yang hasilnya melimpah. Bukan hanya Wira dan Sekar yang pindah ke lahan bekas lahar tersebut, warga lainnya banyak yang berdatangan. Mereka ada yang bercocok tanam, ada yang mendapatkan hasil yang melimpah. Wira pun kemudian diangkat menjadi pemimpin, dan bekas danau Bendung tersebut lama-kelamaan disebut dengan nama Bandung. Itu saja yang dapat saya ceritakan atau monolog pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.